Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini bersama dengan para narasumber yang terhubung melalui sambungan virtual. Ada Chiko Hakim, staf khusus Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik, Profesor Suparji Ahmad, pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, serta M. Zainul Arifin, Ketua Aliansi Lawyer Muslim Indonesia. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Sore. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Saya ingin langsung saja kepada Bang Chiko. Bang Chiko, seperti tadi yang dikatakan oleh Gubernur Jakarta, Mas Pram, bahwa kasus ini sebaiknya dibawa ke ranah hukum dan memang sudah berjalan proses penyelidikannya. Tetapi apakah dari Pemprov juga telah melakukan langkah cepat sendiri untuk bisa memperjelas terkait dengan duduk perkara kasus ini? Karena kan isu SARA sangat sensitif, apalagi juga kalau mendengar dan juga melihat apa yang disampaikan oleh MC-nya, ini merupakan aksi spontan yang dilakukan oleh salah satu pengunjung. Bagaimana? Ya, jadi saya rasa tidak ada perdebatan di sini ya, bahwa apa yang menjadi kejadian adalah suatu hal yang memang menistakan agama, suatu hal yang tidak pantas dilakukan dimanapun. Kita nggak hanya bicara negara Indonesia, Republik Indonesia, tapi khususnya negara Republik Indonesia tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Itu yang pertama. Ada nilai keagamaan, ada nilai toleransi antar beragama. Jadi saya meyakini, kami semua meyakini, bahwa ini tidak hanya mencederai perasaan umat Islam, tapi mencederai perasaan seluruh warga negara Indonesia bisa itu di negara Pancasila. Jadi kita bersyukur bahwa memang semua warga masyarakat bersependapat terkait dengan hal ini. Jadi saya tidak menemukan ada perdebatan terkait ini bahwa sesungguhnya ini benar. Dan semuanya menyatakan secara aklamasi bahwa ini suatu perbuatan yang tentunya. Pertama, kita mengapresiasi aparat penegak hukum yang kemudian sigap menanggapi dan juga merespon ketika ada laporan terkait dengan ini, yang tentunya juga kita tahu sudah ada 2 yang ditersangkakan terkait dengan kegiatan tersebut. Dan seperti sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, pihak Pemprov sesuai dengan tupoksinya tentunya, ya kan, kita pertama sebagai pihak yang bisa mengeluarkan izin untuk kegiatan-kegiatan, tentunya akan kemudian lebih teliti lagi dan mengkaji lagi perizinan-perizinan ini, apa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ke depannya. Yang kedua, tentu kita mencatat penyelenggara kegiatan tersebut, nama dari event tersebut, dan sepertinya ke depan tidak akan diberikan perizinan untuk kemudian menyelenggarakan event yang sama. Yang ketiga, kita, Pak Gubernur menyampaikan, tentu ada pihak Ancol yang sesungguhnya ada Pemprov DKI Jakarta di sana. Kita juga sudah menegur pihak Ancol yang tentunya dalam hal ini dalam tanda kutip kecolongan ya. Tidak ada tentunya dalam susunan acara misalnya bahwa di dalam susunan acara bahwa ada kegiatan seperti itu gitu. Jadi ke depan memang kita akan pastikan pihak-pihak penyelenggara, sponsor itu tidak diberi ruang untuk bisa melakukan buat sayembara yang tidak pantas. Baik, artinya dengan akan dilakukan perbaikan dalam soal pemberian izin, lebih teliti, lebih mengkaji lagi sampai kepada persoalan sponsornya. Apakah akan spesifik juga melihat sponsor miras dalam acara-acara izin keramaian seperti konser yang terjadi di Ancol ini? Seperti ini kan sebenarnya masih terkait dengan regulasi yang ada. Kita mengikuti regulasi sesuai dengan aturan dari Pemprov DKI Jakarta. Sesungguhnya bukan sebuah negara sendiri ya, tapi Pemprov DKI Jakarta adalah bagian dari pemerintahan Republik Indonesia yang mempunyai regulasi, baik itu yang melarang atau memperbolehkan hal seperti itu. Tentunya nanti ke depan akan lebih kita ketatkan lagi terkait apa yang menjadi hal terkait dengan susunan acara, misalnya screening pembawa. Mengingatkan bahwa ada aturan-aturan yang tidak dibolehkan, dan ini yang tentunya akan lebih diperketat lagi. Kita akan merinci peraturan-peraturan yang bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya hal seperti ini. Tapi kita bersyukur bahwa ini bukan suatu kasus yang kemudian ada pro dan kontra, tapi semuanya kontra terhadap
apa yang terjadi, dan alhamdulillah artinya rakyat Indonesia masih memiliki akal sehat, dan mudah-mudahan ke depan hal seperti ini tidak terjadi lagi, dan tugas kita bersama bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat untuk kemudian saling mengawasi, saling mengingatkan, dan mudah-mudahan ke depan hal seperti ini tidak akan terulang. Bang Ciko, karena kami tahu ada agenda yang tidak bisa Anda tinggalkan, satu lagi mungkin bisa ditegaskan kepada publik, khususnya masyarakat ya, karena kasus ini menjadi atensi juga dan sudah sempat ada penggerudukan ke rumah salah satu terduga pelaku dan sudah berjalan juga penanganan secara hukumnya. Apa yang bisa disampaikan kepada publik untuk bisa tenang sampai kita melihat bagaimana kasus ini berjalan secara objektif? Silakan. Jadi pada prinsipnya begini, kita bersyukur tadi bahwa aparat penegak hukum merespon dengan cepat terkait dengan laporan yang dilakukan juga oleh pihak masyarakat terkait ini, dan tentu akan memproses ini sesuai dengan prosedur, dan Pemprov DKI Jakarta sangat mendukung proses ini dan siap berkoordinasi dengan pihak hukum, termasuk dengan jajaran, termasuk pihak Pemprov harus mau memberikan keterangan-keterangan apabila diminta. Yang kedua, dengan adanya proses hukum yang berlangsung ini, tentu ini sudah memberikan efek jerah dan efek kewaspadaan bagi mereka-mereka yang ingin mencederai, menodai kehidupan beragama, kehidupan toleransi yang berada di negeri kita tercinta, khususnya di kota Jakarta. Dan mudah-mudahan Pemprov DKI Jakarta ke depan juga bisa lebih teliti, lebih rinci lagi dalam membuat peraturan untuk kemudian mengeluarkan perizinan untuk kegiatan-kegiatan serupa. Terima kasih untuk statement yang disampaikan mewakili Pemprov Jakarta, Bang Ciko Hakim selaku staf khusus Gubernur DKI Jakarta. Salam sehat, kita akan pantau terus bagaimana perkembangan kasus ini. Dan sekarang saya ingin minta tanggapan dari Aliansi Lawyer Muslim Indonesia. Ada Mas Zainul. Mas Zainul, kami tahu dari Aliansi sudah menyampaikan ya aduan kepada Barreskrim dan saat ini kasusnya juga tengah dijalankan oleh tim aparat penegak hukum. Tetapi pertanyaan pertamanya adalah, apakah Anda melihat bahwa dalam persoalan ini ada unsur kesengajaan atau niat jahat yang tercipta dalam lokasi tersebut? Ya, saya dengan Mbak ya. Baik, kami bisa mendengar, silahkan. Ya, gini Mbak, ya memang kemarin kita sudah sampaikan aduan itu, ya pada dasarnya kan ini pasti sudah ada niat jahat ya untuk mempermainkan Al-Quran dan surah Ad-Duha ya, berkenaan dengan apa yang mereka sampaikan di video itu. Namun tentu yang kami sampaikan itu kan sebetulnya bukan hanya sekedar pelaku tindak pidana penistaan agamanya, tapi ada 3 objek yang kita laporkan. Itu yang pertama terkait dengan pelaku tindak pidananya itu, ya penistaan agamanya. Kemudian yang kedua, kita juga meminta Barreskrim untuk menelusuri perizinan penyelenggara kegiatan itu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan perizinan peredaran jual alkohol itu. Karena kita tahu bahwa ada contoh kasus Halloween ya tahun 2022 juga serupa berkenaan dengan perkara yang sama, yaitu nama Muhammad dan Maria juga disebutkan sebagai challenge itu ya. Kemudian juga yang kedua ada kasus public figure Lina Murkeje yang makan makanan yang diharamkan oleh Islam dengan mengucapkan basmalah. Jadi 2 kasus ini sebetulnya sama persis dengan kasus yang sekarang. Namun kita minta Barreskrim untuk menyelusuri secara tuntas. Ya, bukan hanya terkait dengan pelaku tindak pidana penistaan agamanya, tetapi juga menyelusuri perizinan itu. Nah, kemudian yang kedua, pihak-pihak yang kita laporkan itu bukan 1-2 orang. Tetapi yang pertama, orang yang ada di video itu, MC-nya itu, kemudian juga MC yang katanya itu direbut mic-nya, kemudian dia tidak tahu itu, kemudian orang yang mengucapkan surah Ad-Duha itu, kemudian juga terkait dengan EO-nya harus diperiksa, juga terkait penyelenggara the project-nya harus diperiksa, juga terkait dengan peredaran itu. Penjualan alkohol itu sepanjang yang kita tahu ini kan ada aturan pergub ya maupun aturan dari peraturan presiden terkait dengan peredaran minuman beralkohol. Itu kan ada alkohol golongan A, B, dan C. Nah, itu di pasal 7-nya itu disebutkan bahwa nilai jualnya itu tidak bisa sembarangan, harus di hotel, kemudian di bar, dan juga di restoran. Nah, tidak ada di bot, maka ini perlu perizinan yang harus dilusuri, begitu Mbak.
Baik, jadi tidak hanya penistaan agama semata, tetapi ada 3 objek dan tadi sudah dijelaskan dengan Ya. detail ya. Inilah yang dikejar dengan adanya laporan atau aduan yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Nah, saya ingin ke Prof. Suparji. Prof. Suparji, kalau kita lihat terkait dengan kasus yang tengah kontroversi, ini kan sangat sensitif ya isunya ya. Tapi kalau menurut perspektif Anda, Prof, bagaimana penyelidik ini akan bekerja untuk dapat melihat unsur pidana dalam pasal yang dikaitkan oleh kepolisian? Yang di sini kami catat ada pasal 300 dan 301 KUHP baru tentang tindak pidana terhadap agama. Unsur-unsur apa saja yang perlu diperhatikan dan harus dipenuhi jika memang ini akan dilanjutkan ke tahap berikutnya? Ya, unsur yang akan dibuktikan atau akan dicari oleh penyelidik kan unsur tentang penistaan agama dalam arti ujaran tentang keagamaan ya. Dalam hal ini kan menyebut salah satu umat dalam Al-Quran ya. Bagi itu jelas bagian dari agama. Terus kedua kaitannya dengan unsur di muka umum. Nah ini saya kira terpenuhi kan, karena itu disampaikan di muka umum kan. Kemudian berikutnya adalah unsur berupa perbuatan penyebaran kebencian atau kemudian permusuhan atau kemudian dianggap sebagai satu bentuk penghinaan. Maka dalam hal ini akan dilihat bentuk perbuatannya dalam bentuk misalnya challenge, memberikan sayembara, kalau bisa menghafal salah satu surat dalam Al-Quran, maka akan diberikan hadiah miras. Betul. Bahwa sayembara itu kalau sekiranya itu ya bentuknya positif dalam arti hadiahnya itu misalnya berupa sepeda, berupa misalnya rumah dan sebagainya, mungkin tidak terlalu jadi masalah gitu ya. Tapi ini adalah miras. Makanya ini menjadi salah satu bentuk semacam penghinaan atau penistaan atau kemudian permusuhan atau kemudian penyebaran kebencian. Jadi melihat konstruksi perbuatan dan niat jahatnya atau niatnya lah ya, atau niat tidak baiknya, maka itu secara kumulatif terpenuhi. Bagaimana melihat mensreanya gitu. Mensreanya saya kira mudah untuk dibuktikan karena apa? Bahwa yang bersangkutan mengetahui Al-Quran itu adalah ayat suci, bagian dari agama yang dijaga sakralisasinya, dan mereka mengetahui itu harus dihormati. Tetapi kemudian ternyata mereka menghendaki untuk dijadikan bahan sebagai challenge yang akan mendapatkan miras. Maka berarti ada niat yang nggak baik gitu. Ada niat jahat gitu ya, menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan. Dan motifnya apa gitu kan? Motifnya apakah sekedar berlomba-lomba menghafal itu, atau sebetulnya motifnya sebagai bahan olok-olokan atau bahan penistaan. Jadi mensreanya juga terpenuhi. Maka mensrea terpenuhi, actus reus terpenuhi, maka bisa ditemukan adanya peristiwa pidana. Dan pada sisi yang lain kan tadi dikembangkan mulai dari soal adanya miras di situ, yang jual belinya mestinya juga ilegal, itu adalah persoalan lain. Tentang kaitan pasal 300, pasal 301, saya kira polisi seandainya secara cepat itu untuk melakukan itu, maka dapat mengumpulkan alat bukti, barang bukti yang relevan, pemenuhan unsur, dan diantisipasi, jangan sampai dianggap kriminalisasi. Jangan sampai dianggap sebagai tindakan yang mengkriminalisasi, tapi memang ada perbuatan pidananya sehingga tidak dianggap kriminalisasi. Gitu. Baik. Nah, Prof, kita tahu bahwa kasus ini sudah ditarik ke Polda Metro Jaya dari Polres Jakarta Utara ya. Nah, singkat saja Prof, apa yang bisa kita baca dari makna pemindahan penanganan kasus ini? Apakah ini akan membuat lebih cepat lagi kita lihat penanganannya dikerjakan oleh pihak kepolisian? Ya, saya kira akan lebih cepat menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
mencegah terjadinya main hakim sendiri, ya jelas nanti akan keadilan menimbulkan efek jera pada yang bersangkutan. Kemanfaatan menjadi tenang di masyarakat, tidak banyak laporan, tidak banyak yang melakukan misalkan pengejaran sendiri-sendiri, tidak ada main hakim, dan kemanfaatannya saya kira jelas. Dan saya kira kepastiannya langkah-langkah hukumnya telah dilakukan, proses penyelidikan, proses pengambil alihan, karena pada dasarnya bahwa itulah tujuan dari hukum ke depan, jangan sampai terulang lagi, supaya tidak main-main dengan simbol-simbol agama, dan kita apresiasi Pak Gubernur yang memberikan perhatian masalah tersebut, demikian pula ke aparat kepolisian yang telah mengambil langkah-langkah tegas, semoga ke depan segera ada tindakan nyata ditetapkan, kalau sudah ditetapkan menjadi tersangka, segera kepastian hukum jelas, dan sampai berlarut-larut malah menimbulkan tanda tanya di masyarakat nanti. Baik, terakhir singkat saja deh untuk Mas Zainul, kasus ini sudah berjalan, kira-kira kalau untuk dari sisi Pemprovnya yang memberi izin, apa yang menjadi catatan penting dari teman-teman aliansi berkaca dari peristiwa ini? Silakan. Ya, pada tentu kan Pemprov sudah ada pergub ya nomor 187 2014. Itu kan sudah membagikan terkait dengan golongan alkohol A, B, dan C ya untuk terkait dengan penjualan. Sudah ada larangan dan juga ada sanksi. Nah, memang harus ditelusuri lagi apakah boleh booth-booth yang di event-event yang ada di depan publik itu dijual bebas begitu saja. Nah, kalau ini tidak boleh, ada larangan, yang sepanjang yang kami tahu di Pergub itu kan hanya boleh diperdagangkan di hotel, bar, dan restoran. Nah, maka kami mendorong Pemkot, Gubernur, untuk segeralah untuk menelusuri perizinan ini. Kalau emang itu terbukti, maka harus dikasih sanksi ya. Nah, yang pasti adalah sanksi administratif terlebih dahulu ya. Kalau memang ada unsur pidananya, ya monggo di proses pidana. Karena bagaimanapun juga ini harus tuntas. Makanya saya sampaikan tadi, kami tidak rela kalau hanya sekedar dihukum itu terkait dengan dugaan pidana penistaan agamanya. Tapi juga harus itu diusut tuntas terkait dengan perizinannya supaya ada efek jerah nih yang penjual-penjual alkohol ini. Karena sudah terjadi pada kasus following dan yang lain-lain begitu ya. Gitu, Mbak. Baik, jadi momentum ini jangan sampai terlewatkan ya. Justru ini harus dikawal hingga akhirnya tidak hanya penistaan agama, tapi soal perizinan juga benar-benar diseriuskan oleh pihak berwajib. Terima kasih untuk analisa dan juga pendapat yang dibagikan, Mas Zainul dan juga Prof. Suparji, dan sebelumnya ada Ciko Hakim, staf khusus Gubernur Jakarta. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.